Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah Qiyamul Lail yang dirahmati Allah, bersyukur kita atas limpahan nikmat karunia pemberian Allah. Allah masih titipkan nikmat sehat. Insya Allah sehat secara jasmani, sehat terlebih-lebih secara ruhani. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya bersolawat, mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnahnya, insya Allah kelak kita akan dapat syafaat dari Rasulullah. Syafaat artinya pertolongan luar biasa. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah Qiyamul Lail yang dirahmati Allah, salah satu amalan yang tampak dan secara pengaplikasian yang paling ringan dalam Ramadan itu adalah zikir, wirid atau doa. Ini amalan tampaknya ringan karena tak butuh tenaga, tak butuh uang. Baringkan tubuh saja bisa berzikir, bisa berdoa, bisa baca wirid, bisa baca tasbih. Maka disebut ini amalan ringan, tapi manfaatnya luar biasa. Maka ini yang jadi tema tajuk kita malam hari ini. Wirid, doa, zikir, dan tasbih. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ada beberapa episode kehidupan Nabi itu justru diselamatkan karena doa, karena zikir, karena wirid. Pertama, Nabi Adam alaihissalam. Andai kita ulas kembali kisah Nabi Adam alaihissalam, dan tentu sering sampai ke telinga kita. Nabi Adam terusir dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan konon kata ahli sejarah, Nabi Adam dan Hawa itu pisah kurun waktu yang lama. Ada ahli tafsir yang mengatakan pisah sampai 300 tahun lamanya. Maka kata ahli sejarah, Nabi Adam itu ketika Allah usir dari surga, jatuhnya di India. Hari ini kota India. Saat itu belum ada India, tapi letak geografis saat itu ada di kota India. Hawa jatuhnya di mana? Di Jeddah. Jadi jaraknya terhitung jauh. Dan kata ahli sejarah, mereka berpisah 300 tahun lamanya. Bayangkan pisah dengan suami 300 tahun. Ini ibu-ibu, kalau saya perhatikan, jangankan pisah 300 tahun, 3 bulan nggak pulang-pulang aja kayak Bang Toyib itu sedih. Karena pisah dengan suami pisah dengan istri kurun waktu lama, itu menanggung beban luar biasa. Maka Nabi Adam itu ternyata punya wirid, punya doa, punya zikir, punya tasbih yang Allah ajarkan langsung. Kata Allah dalam Al-Quran, sebab ketemunya Adam dan Hawa, pisah kurun waktu 300 tahun, sebabnya karena baca doa. Apa doanya? Sampai hari ini doa itu kita bacakan. Mungkin tiap selesai sholat, kita aminkan doa ini. Apa doa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu wirid yang dibaca, zikir, doa yang dibaca oleh Nabi Adam hingga waktu kurun yang panjang, penantian luar biasa, akhirnya diketemukan oleh Allah. Apa sebab? Baca doa. Apa pelajarannya? Pertama, ini yang paling penting. Pelajaran dari kisah ini adalah
Kalau sampai Ramadan malam ke-25 ini sering hati ini gelisah, gundah gulana, risau hidup ini, tak ada ketenangan, mungkin disebabkan karena banyaknya dosa-dosa kepada Allah. Maka lewat ayat ini, lewat tasbih ini, lewat zikir ini, lewat doa ini, sering-sering lafalkan, sering-sering mohonkan kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana, dan seterusnya. Ini pelajarannya. Nabi Adam diselamatkan oleh Allah lewat doanya. Lalu siapa lagi? Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka zikir ini tampaknya kecil remeh, tapi banyak nabi pun justru diselamatkan karena zikir dan doa. Coba lihat kembali Nabi Ibrahim. Dia Khalilullah, kekasih Allah. Tapi satu waktu Nabi Ibrahim itu ditangkap. Kata ahli tafsir menyebutkan dia akan dibakar. Bahkan diumumkan seluruh rumah tangga harus membawa satu kayu bakar. Apa sebab? Karena Ibrahim akan dibakar. Bayangkan seluruh rumah tangga di pinggiran kota sampai ke pelosok, semua bawa kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim. Maka kata tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, andai ada burung yang lewat saat itu, maka pasti burung yang lewat di bawah angkasa pun, di atas angkasa sekalipun, akan ikut terpanggang. Begitu besarnya api yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim ternyata tidak terbakar. Jangankan kulitnya, satu roma pun tidak terbakar. Apa sebab? Karena Nabi Ibrahim baca tasbih, baca doa, baca zikir. Apa zikirnya? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Singkat, ringkas, pendek doanya. Tapi yang membacakan Khalilullah, dipanggang api yang besar, dibuatkan unggun yang dahsyat, berharap mereka Nabi Ibrahim akan terbakar. Tapi sehelai roma pun tidak tersentuh oleh api itu. Apa sebab? Baca zikir, baca doa, baca tasbih. Nabi Adam sudah, Nabi Ibrahim sudah. Siapa lagi yang diselamatkan oleh zikir itu? Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus 33 tahun dakwah. Awal masa dakwah 33 tahun lamanya. Selama 33 tahun dakwah, yang mau ikut Nabi Yunus cuma 2 orang. Bayangkan khutbah Jumat di Masjid Al-Iqrar, ceramah subuh, ceramah maghrib, khutbah Jumat, 2 orang aja jamaahnya, 33 tahun lamanya. Itu yang dialami oleh Nabi Yunus. Selama 33 tahun berdakwah, hanya 2 orang yang beriman saja. Sedikit sebagai manusiawi, Nabi Yunus berkeluh kesah. Nabi Yunus pergi meninggalkan umatnya yang 2 orang ini. Pergi Nabi Yunus naik perahu melewati lautan. Tapi apa yang terjadi? Allah takdirkan ternyata skenario kehidupan Nabi Yunus. Di tengah laut, Nabi Yunus ditelan oleh ikan yang besar. Kata ahli tafsir menjelaskan, Nabi Yunus dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Bayangkan dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Kalau kita 4 jam saja habis dalam perut ikan. Tapi Nabi Yunus, kata ahli tafsir, 3 hari 3 malam. Hari keempat Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan. Apa sebab? Baca zikir, baca tasbih, baca wirid, baca doa. Apa wirid, tasbih, zikir, dan doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Tidak mengapa hari keempat dia dimuntahkan oleh ikan yang besar. Apa sebab? Baca zikir, baca tasbih, baca doa. Kata Allah dalam Al-Quran, kami selamatkan Yunus dari 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya dasar laut, gelapnya malam. Kami selamatkan dia dari 3 kegelapan. Apa sebab? Karena baca zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
Apa pelajarannya? Kalau hari ini tampak gelap hidup ini, gelap keluarga ini, gelap pekerjaan ini, gelap semuanya tampak, mungkin disebabkan banyaknya kezoliman dosa dalam diri kita. Maka sering-sering melafalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Hadirin jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah, itu Nabi Yunus. Terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata mengalami hal yang sama. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah tapi terus dihina dan dicaci, disebut pendusta, disebut tukang sihir, disebut dukun, berbagai macam olokan yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa ternyata membaca wirid, membaca tasbih, membaca zikir, membaca doa. Dan ini yang satu waktu pula diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya. Ternyata zikir itu, wirid, doa itu ada di dalam Al-Quran. Surah At-Taubah ayat terakhir, ayat 129. Maka andai kita sering mendapatkan gangguan, mendapatkan ancaman, mendapatkan cemoohan, mendapatkan hinaan dari orang lain, sudah berbuat baik tapi terus direndahkan oleh orang lain, maka bacakan tasbih ini, karena ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tasbihnya? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini ada dalam surah At-Taubah ayat 129. Bapak Ibu hadirin sedang jamaah pendengar yang dirahmati oleh Allah. Inti dari ceramah singkat malam hari ini, isi Ramadan semampu kita dengan kualitas ibadah yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Tapi di satu sisi jangan lupa, dalam Ramadan bahkan luar Ramadan, jangan lupa untuk membaca tasbih. Banyak-banyak baca wirid, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah. Maka ulama mengatur ada tasbih pagi, ada tasbih petang. Intinya apa? Untuk menyelamatkan kehidupan. Yang terpenting adalah menyelamatkan hati dari fitnah-fitnah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.